Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel yang akan membedah dunia hingga ke inti. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang fakta-fakta menarik dari Ekuador, sebuah negara yang terletak di Amerika Selatan. Ekuador dikenal sebagai negara yang memiliki garis khatulistiwa yang melewatinya. Hal ini membuat Ekuador menjadi salah satu negara yang paling unik di dunia. Selain itu, Ekuador juga memiliki banyak sekali keindahan alam yang menakjubkan, mulai dari pegunungan, pantai, hingga hutan hujan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasannya. Ekuador adalah negara yang terletak di Amerika Selatan. Negara ini memiliki luas wilayah sekitar 283.561 km persegi. Ekuador dikenal sebagai negara yang memiliki garis khatulistiwa yang melewatinya. Ekuador secara geografis sangat beragam. Negara ini memiliki 4 wilayah geografis utama. Yang pertama adalah wilayah pesisir Ekuador terletak di bagian barat negara ini. Wilayah ini berbatasan dengan Samudera Pasifik. Wilayah ini dikenal dengan pantai-pantainya yang indah, termasuk Pantai Montanita yang terkenal dengan ombaknya yang bagus untuk berselancar. Yang kedua adalah dataran tinggi yang terletak di bagian tengah negara ini. Wilayah ini didominasi oleh pegunungan Andes. Dataran tinggi Ekuador dikenal dengan suhunya yang dingin dan pemandangannya yang menakjubkan. Kemudian ada Amazon Ekuador yang terletak di bagian timur negara ini. Wilayah ini merupakan bagian dari hutan hujan Amazon yang terbesar di dunia. Dan yang terakhir adalah Galapagos yang terletak di Samudera Pasifik, sekitar 1.000 km dari daratan Ekuador. Wilayah ini merupakan kepulauan vulkanik yang terkenal dengan flora dan faunanya yang unik. Ekuador adalah negara yang memiliki sejarah yang panjang dan berliku. Pada abad ke-15, Ekuador menjadi bagian dari Kekaisaran Inca, yang merupakan salah satu peradaban paling maju di Amerika Selatan. Pada tahun 1533, Spanyol menaklukkan Kekaisaran Inca dan menjadikan Ekuador sebagai koloninya. Penjajahan Spanyol berlangsung selama lebih dari 300 tahun, dan selama masa itu, Ekuador mengalami banyak perubahan. Pada abad ke-19, Ekuador mulai berjuang untuk kemerdekaannya. Pada tahun 1822, Ekuador bergabung dengan Gran Colombia, sebuah negara federal yang juga terdiri dari Kolombia dan Venezuela. Namun, Ekuador akhirnya berpisah dari Gran Colombia pada tahun 1830 dan menjadi negara merdeka. Pada abad ke-20, Ekuador mulai berkembang secara ekonomi. Negara ini menjadi produsen minyak terbesar di Amerika Selatan dan mulai menarik investasi asing. Ekuador adalah satu-satunya negara di dunia yang terletak tepat di garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa adalah garis imajiner yang mengelilingi bumi di tengahnya. Garis ini membagi bumi menjadi dua belahan, belahan utara dan belahan selatan. Di titik nol khatulistiwa, Anda dapat merasakan perbedaan antara belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Misalnya, di belahan bumi utara, air mengalir ke arah kiri, sedangkan di belahan bumi selatan, air mengalir ke arah kanan. Selain itu, di belahan bumi utara, jarum kompas menunjuk ke arah utara, sedangkan di belahan bumi selatan, jarum kompas menunjuk ke arah selatan. Titik nol khatulistiwa di Ekuador adalah salah satu tujuan wisata yang populer. Banyak wisatawan yang datang ke sini untuk merasakan sensasi berada di tepat di tengah bumi. Ekuador memiliki iklim tropis yang cocok untuk pertumbuhan pisang dan mawar. Negara ini memiliki luas lahan yang luas untuk perkebunan pisang dan mawar, dan tenaga kerja yang murah. Pada tahun 2022, Ekuador mengekspor 3,4 juta ton pisang, dengan nilai ekspor mencapai 1,5 miliar dolar. Ekuador mengekspor pisang ke lebih dari 70 negara di seluruh dunia, termasuk Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang. Ekuador juga merupakan produsen mawar terbesar di Amerika Selatan. Pada tahun 2022, Ekuador mengekspor 1,4 miliar tangkai mawar, dengan nilai ekspor mencapai 1,2 miliar dolar. Ekuador mengekspor mawar ke lebih dari 100 negara di seluruh dunia, termasuk Amerika Serikat, Eropa, dan Timur Tengah. Pertanian pisang dan mawar memberikan kontribusi yang signifikan terhadap ekonomi Ekuador.
Sektor pertanian menyumbang sekitar 10% dari PDB Ekuador, dan menyediakan lapangan kerja bagi jutaan orang. Ekuador adalah salah satu dari 3 negara di Amerika Selatan yang mengadopsi dolar Amerika sebagai mata uang resminya. 2 negara lainnya adalah Panama dan El Salvador. Pada tahun 2000, Ekuador mengalami krisis ekonomi yang parah. Inflasi mencapai tingkat yang sangat tinggi, dan nilai mata uang Ekuador, sucre, anjlok. Untuk mengatasi krisis ini, pemerintah Ekuador memutuskan untuk mengadopsi dolar Amerika sebagai mata uang resminya. Keputusan ini diambil setelah pemerintah gagal untuk menstabilkan sucre. Adopsi dolar Amerika memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian Ekuador. Inflasi turun secara drastis, dan nilai mata uang Ekuador menjadi stabil. Selain itu, adopsi dolar Amerika juga menarik investasi asing ke Ekuador. Hal ini membantu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Daniel Noboa, seorang pengusaha dan ahli waris keluarga Noboa yang kaya raya, terpilih sebagai Presiden Ekuador pada tanggal 16 Oktober 2023. Noboa memenangkan pemilihan putaran kedua dengan perolehan suara 52%, mengalahkan Luisa González dari Partai Sayap Kiri. Dengan usia 35 tahun, Noboa menjadi presiden termuda dalam sejarah Ekuador. Ia juga merupakan salah satu presiden termuda di dunia. Noboa lahir di Quito, Ekuador, pada tanggal 15 Juni 1988. Ia adalah putra dari Alvaro Noboa, seorang pengusaha dan mantan presiden Ekuador yang kalah dalam pemilihan umum tahun 2017. Noboa memulai karirnya di bisnis keluarga pada tahun 2012. Ia menjabat sebagai direktur eksekutif perusahaan pisang Noboa selama beberapa tahun sebelum mencalonkan diri sebagai presiden. Noboa adalah kandidat dari Partai Tengah Kanan Partido Social Cristiano. Ia berjanji untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan keamanan. Kemenangan Noboa dipandang sebagai kemenangan bagi partai-partai tengah di Ekuador. Ia adalah presiden pertama dari Partai Tengah sejak Rafael Correa terpilih pada tahun 2006. Noboa dilantik sebagai Presiden Ekuador pada tanggal 24 Mei 2024. Pada tahun 2014, Ekuador menjadi negara ketiga di Amerika Selatan yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Namun, ada juga beberapa perspektif negatif yang perlu dipertimbangkan. Salah satu kekhawatiran adalah bahwa legalisasi pernikahan sesama jenis dapat merusak nilai-nilai tradisional keluarga. Beberapa orang percaya bahwa pernikahan seharusnya hanya antara seorang pria dan seorang wanita, dan bahwa legalisasi pernikahan sesama jenis akan melemahkan institusi pernikahan. Kekhawatiran lain adalah bahwa legalisasi pernikahan sesama jenis dapat berdampak negatif pada anak-anak. Beberapa orang percaya bahwa anak-anak yang tumbuh dalam keluarga sesama jenis akan lebih cenderung mengalami masalah perilaku atau emosional. Selain itu, beberapa orang percaya bahwa legalisasi pernikahan sesama jenis adalah langkah yang tidak perlu. Mereka berpendapat bahwa hak-hak LGBTQ sudah dilindungi oleh Undang-Undang Diskriminasi, dan bahwa legalisasi pernikahan sesama jenis tidak akan membuat perbedaan nyata bagi orang LGBTQ. Pada tahun 1835, Darwin melakukan perjalanan ke Kepulauan Galapagos sebagai naturalis muda di atas kapal HMS Beagle. Darwin menghabiskan 5 minggu di kepulauan itu, dan selama waktu itu, dia mengamati berbagai spesies hewan yang aneh dan unik. Darwin memperhatikan bahwa spesies hewan di berbagai pulau Galapagos berbeda satu sama lain. Misalnya, kura-kura raksasa di setiap pulau memiliki bentuk cangkang yang berbeda. Darwin juga memperhatikan bahwa spesies hewan di Galapagos beradaptasi dengan lingkungan mereka. Misalnya, iguana laut dapat berenang di laut untuk mencari makan. Pengamatan Darwin di Galapagos membantunya mengembangkan teori evolusi oleh seleksi alam. Teori ini menyatakan bahwa organisme berevolusi dari waktu ke waktu melalui proses seleksi alam. Dalam proses ini, organisme dengan karakteristik yang menguntungkan lebih cenderung untuk bertahan hidup dan bereproduksi, sehingga karakteristik tersebut diwariskan ke generasi berikutnya. Ibu kota Ekuador, Quito, adalah kota bersejarah yang terletak di pegunungan Andes.
Kota ini didirikan oleh orang Spanyol pada tahun 1534, dan telah menjadi pusat budaya dan politik Ekuador selama berabad-abad. Salah satu situs bersejarah paling penting di Quito adalah Plaza Grande. Plaza ini adalah alun-alun utama kota, dan telah menjadi tempat berkumpulnya orang-orang Quito sejak zaman pra-Kolombia. Di tengah plaza terdapat patung Simon Bolivar, pahlawan kemerdekaan Amerika Selatan. Situs bersejarah lainnya di Quito adalah Basilica del Voto Nacional. Basilika ini adalah gereja Katolik Roma yang dibangun pada abad ke-19. Basilika ini terkenal dengan arsitekturnya yang indah, yang menggabungkan gaya gotik, Renaissance, dan barok. Rosalia Arteaga Serrano adalah presiden wanita pertama Ekuador. Dia lahir di Quito, Ekuador, pada tanggal 13 Mei 1956. Dia adalah seorang pengacara dan politikus yang telah aktif dalam politik Ekuador sejak tahun 1980-an. Arteaga terpilih sebagai Presiden Ekuador pada tahun 1997. Dia adalah anggota Partai Sosialis Ekuador. Dia terpilih dalam pemilihan umum yang diadakan pada tanggal 31 Juli 1997. Masa jabatan Arteaga sebagai presiden singkat. Dia digulingkan oleh Kongres Ekuador pada tanggal 6 Februari 1998. Kongres menuduhnya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Meskipun masa jabatannya singkat, Arteaga adalah seorang presiden yang penting dalam sejarah Ekuador. Dia adalah wanita pertama yang menjabat sebagai presiden Ekuador, dan dia merupakan inspirasi bagi wanita di seluruh dunia. Itulah 10 fakta menarik tentang negara Ekuador yang mungkin belum kalian ketahui. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya seputar fakta di dunia. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.